Oke, sekarang kita akan bahas soal nomor 6 ya. Kita masih mengerjakan soal uji kompetensi dari buku paket halaman 212 ya. Dalam suatu lomba lari diperoleh data catatan waktu sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel frekuensi data kelompok gitu ya. Karena waktu yang ditempuh oleh pelari ini sudah dikelompokkan eh, menjadi beberapa kelas dengan panjang interval tertentu, ya kan? Yang pertama, hitunglah min. Min itu adalah rata-rata, ya, nilai rata-rata. Rumusnya sama seperti kalau kita mencari nilai rata-rata pada data tunggal, ya. Jadi X rata-rata itu sama dengan sigma X dibagi dengan N. Nah, ini rumus dasar ya. Saya yakin dan percaya tentunya sudah hafal luar kepala ini mestinya. Oke. Nah, masalahnya kalau pada tabel data kelompok ya, Dek ya, kita untuk menghitung sigma X itu butuh nilai tengah dari masing-masing kelas. Nah, maka harus dicari terlebih dahulu. Jadi untuk kelas pertama ya 20 sampai 29 ini nilai tengahnya adalah 24,5. Dari mana? Bagaimana cara ngitungnya? Nah, cara ngitungnya begini. 20 ditambah 29 dibagi 2. Itu hasilnya adalah 24,5. Nah, setelah ketemu seperti ini, kita amati polanya. Oh, ternyata dari 20 ke 24,5 itu kan ditambah 4,5. Maka untuk kelas selanjutnya kita ikuti pola yang sudah kita temukan tadi. Jadi ini 30 sampai 39 berarti nilai tengahnya adalah 34,5. Yang ini berarti 44,5. Kemudian sebelahnya 54,5. Yang terakhir ini 64,5. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung sigma X ya. Caranya frekuensi ini kita kalikan dengan nilai tengah dari masing-masing kelompok lalu kita jumlahkan. Jadi 5 kali 24,5 ya kan ditambah 10 kali 34,5 ditambah 36 kali 44,5 ditambah 20 kali 54,5 ditambah 9 ya kali berapa? Kali 64,5. Lalu ini kita bagi ya per N. Nah, N itu adalah banyaknya data ya. Banyaknya data itu adalah frekuensi total. Berarti ini 5 tambah 10 tambah 36 tambah 20 tambah 9. Nah, ini sudah saya hitung gitu ya dengan menggunakan kalkulator ini supaya cepat. Hasilnya itu yang atas 3740, nah yang bawah ini 80 ya. Nanti hasil akhirnya ketemunya adalah 46,75. Nah, ini adalah nilai rata-ratanya ya. Satuannya tentu saja ini dalam menit. Nah, ini dalam menit ya. Karena konteksnya adalah waktu yang ditempuh oleh pelari. Oke, selanjutnya kita akan kerjakan soal yang B. Gunakan interpolasi untuk menghitung jangkauan interkuartil ya. Kita kerjakan di sini ya. Jangkauan interkuartil simbolnya adalah H. Nah, rumusnya adalah Q3 dikurangi dengan Q1. Berarti kita akan hitung dulu Q1 berapa, Q3 berapa. Oke, coba kita akan hitung Q1 ya. Nah, cara menghitung Q1 kita tentukan dulu letak Q1 itu ada di mana. Nah, untuk mencari letak Q1 ya, caranya adalah banyaknya data kita bagi dengan 4 atau banyaknya data kita kalikan dengan 1/4. Oke. Tadi banyaknya data adalah berapa? 80 ya. Nah, yang ini. Ini kan N, ya kan? N-nya 80. Berarti kita nanti akan punya 1/4 kali 80 sama dengan 20. Ya, Dek ya. Baru dari sini kita gunakan interpolasi. Oh ya, sebelum kita melakukan interpolasi, berarti kita akan cari dulu, ya Dek ya, data ke-20 itu terletak pada kelas yang mana, kan begitu ya. Cara mencarinya kita hitung dulu frekuensi kumulatif. Nah, ini frekuensi kumulatif
Yang ini 5 ya kan. Lalu 5 tambah 10 15. Kemudian 15 tambah 36 ini sama dengan 41 ya kan. 41 tambah 20 sama dengan 61. 61 sebentar 41 ada yang keliru ini 61 mestinya harusnya 80 ya. Coba kita hitung lagi ini 15. 15 tambah 36. Nah, ini bukan 41 ini ya. Nah, ini 51. 51 tambah 20. Nah, ini 71 ya. Ini baru benar ini. 71 tambah 9 80 ya. Pas dengan jumlah total dari frekuensi yang ada. Oke. Sekarang data ke-20. Nah, ini data ke-20 itu ada di kelas interval yang mana? Ya. Jelas ada di kelas interval 40 sampai 49 ya. Jadi ini ada 5 data dari 20 sampai 29, dari 20 sampai 39 ada 15 data ya. Maka logikanya data ke-16, ke-17, ke-18, 19, ke-20 itu ada di interval selanjutnya yaitu 40 sampai 49. Nah, kita buat seperti ini ya. Ini adalah tepi bawah dan tepi atas. Ya, berarti ini tepi bawahnya adalah 39,5. Kemudian tepi atasnya adalah 49,5. Cara ngitungnya 40 dikurangi 0,5, yang ini 49 ditambah 0,5. Baru kita gambar garis interpolasinya seperti ini, ya. Oke, yang atas ini adalah tepi bawah. Kemudian yang ini adalah tepi atas. Kemudian yang bawah ini adalah banyaknya data sebelum tepi bawah. Berarti total ada 15 data. Kemudian yang di sini adalah banyaknya data sebelum tepi atas ya. Totalnya ada 51 data. Nah, itu gunanya kita menghitung frekuensi kumulatif, jadi ya. Kemudian Q1 terletak di data ke-20. Nah, kira-kira ada di sini. Oke, ini Q1. Baru kita interpolasi ya, berarti Q1 dikurang 39,5 kita bagi dengan 20 dikurang 15 ya, sama dengan, nah sekarang yang jarak jauh ini dari ujung ke ujung, 49,5 dikurangi 39,5 dibagi berapa? 51 dikurangi 15. Nah, coba kalau 20 dikurangi 15 ini kan sama dengan 5 ya kan. Coba saya tulis ulang aja ya. Jadi Q1 min 39,5 per 5 sama dengan 49,5 min 39,5 itu 10. Kemudian 51 min 15 ini sama dengan 36. Nah, baru kita gunakan kalkulator aja ya supaya cepat. 10 per 36 ini kalau kita hitung hasilnya adalah 0,278 sekian-sekian ya, 0,278 kita bulatkan aja ya. Maka kita punya Q1 min 39,5 per 5 sama dengan 0,278. Nah, baru kita kali silang ya Dek ya. Jadi Q1 min 39,5 sama dengan 5 kali 0,278. Maka Q1 sama dengan, ini pindah ke kanan jadi plus ya, plus 39,5 ditambah 5 kali 0,278. Nah, coba dihitung ini. 39,5 ditambah 5 kali 0,278 itu ternyata hasilnya adalah 40, ini saya bulatkan aja ya, 40,88. Oke, ini adalah Q1 ya, ini kuartil bawah. Sekarang kita akan menghitung kuartil atas ya. Kuartil atas itu Q3. Nah, kita tentukan dulu letaknya Q3 gitu ya. Letak Q3 caranya 3/4 ya, 75% ya. Itu kita kalikan dengan N. Berarti 3/4 dikali berapa? Dikali 80. Sama dengan berapa? Sama dengan 60. Nah, artinya letaknya Q3 itu ada di urutan data ke-60. Nah, urutan data ke-60 itu ada di kelas yang mana?
jelas ada di kelas 50 sampai 59 yang di sini. Ya kan? Sebab dari 20 sampai 49 itu kan ada 51 data. Ya kan? Yang kita butuhkan itu adalah data ke-60, berarti ada di kelas berikutnya. Nah, di kelas 50 sampai 59. Oke. Tepi bawahnya ini sudah ada. Jadi tepi atas dari kelas sebelumnya itu menjadi tepi bawah dari kelas sesudahnya. Kemudian ini adalah tepi atasnya ya. 59,5 baru kita interpolasi persis sama seperti yang tadi kita lakukan. Nah, seperti ini. Oke, berarti yang atas ini adalah tepi bawah ya. 49,5, kemudian ini tepi atas 59,5. Ini adalah banyaknya data sebelum tepi bawah. Ya, kita baca ini frekuensi kumulatifnya 51. Ya sudah, tinggal tulis di sini. Kemudian yang ini adalah frekuensi kumulatif atau banyaknya data sebelum tepi atas ya, tulis di sini. Letaknya Q3 ada di data ke-60. Kira-kira ada di sini. Ya kan? Nah, ini Q3 baru interpolasi kita lakukan. Q3 dikurang 49,5 ya kan? Dibagi 60 dikurang 51. Sama dengan ini yang jarak jauh, ujung ke ujung. 59,5 dikurang 49,5 dibagi berapa? 71 min 51 ya Dek ya. Nah, ini Q3 min 49,5, 60 dikurang 51 ya. Itu sama dengan 9. Kemudian 59,5 dikurang 49,5 itu 10. Nah, 71 dikurang 51 itu berapa? 20. Nah, ini enak ini angkanya ya. Nah, ini setengah ya kan. 1/2 itu kan 0,5. Nah, ini 0,5. Nanti kalau dikali silang ya berarti 9 kali setengah atau 9 kali 0,5 itu sama dengan 4,5. Lanjut di atas ya. Q3 dikurang 49,5 sama dengan 9 kali 0,5. Berarti Q3 sama dengan, ini pindah ruas, 49,5 ditambah 4,5 ya Dek ya. 9 kali 0,5 itu kan 4,5. Hasilnya ini sama dengan 54. Nah, berarti Q1-nya ketemu, Q3-nya juga sudah ketemu. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus jangkauan yang ini ya. Jadi H kita hitung di sini aja ya. H sama dengan Q3-nya 54, Q1-nya tadi 40, berapa? 88 ya Dek ya. Hasilnya 13,12. Nah, ini ya. Jadi kalau ditanya berapa jangkauan interkuartilnya, jawabannya adalah 13,12. Caranya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang C. Jika diketahui sigma fx ya, sigma f kali x ini ya, nah, sama dengan 3740 dan sigma f kali x kuadrat sama dengan 183.040 di mana x adalah nilai tengah dari tiap kelas ya. Maka tentukan nilai dari varian dan simpangan baku dari catatan waktu pelari. Nah, soal yang C ini enak sekali ya. Jadi kita tidak perlu menghitung, tidak perlu repot-repot mencari sigma f kali x dan sigma f kali x kuadrat. Ini sudah diketahui di soal. Ya sudah, kita tinggal masukkan ke rumus saja ya Dek ya. Untuk varian, simbolnya sigma kuadrat. Masih ingat rumusnya apa? Rumusnya adalah sigma x kuadrat dibagi dengan n. Ya kan? Kemudian dikurangi dengan sigma x per n dikuadratkan. Oke. Lah sigma x kuadrat itu identik dengan sigma f kali x kuadrat karena kita bicara data kelompok. Ya Dek ya. Nah, tinggal dimasukkan ke sini. Jadi 183.040 kita bagi dengan n. Tadi n-nya sudah kita hitung, ketemunya kan berapa tadi? 80. Ya kan? Banyaknya data itu berarti frekuensi totalnya itu berapa? Itu 80. Kemudian kita kurangkan dengan
Nah, sigma X ya identik dengan sigma F kali X. Diketahui 3740 ya. Kemudian kita bagi dengan 80 lalu kita kuadratkan. Nah, tinggal dihitung ini ya. Untuk yang ini 183.000 sekian dibagi 80 itu kalau dihitung hasilnya adalah 2288 ya, 2288. Kemudian yang ini ya, coba kita hitung dengan kalkulator ini 3740 dibagi 80. Oke, kemudian dikuadratkan. Nah, hasilnya itu adalah, ini saya bulatkan aja ya, 2185,56. Ya, silakan nanti coba sambil dihitung ya, Dek ya. Nanti ini kalau dikurangkan ya 2288 dikurangi 2185,56 itu hasilnya adalah 102,44. Nah, ini adalah variannya. Ya, ini varian. Oke, ini jawabannya ya. Nah, 102,44 ini variannya. Kemudian untuk menghitung apa ini? Simpangan baku ya, atau kata lainnya standar deviasi. Nah, kita tahu bahwa simpangan baku itu merupakan akar dari varian. Nah, rumusnya begini. Sigma ya, itu sama dengan akar dari varian, atau sigma ya memang sama dengan akar dari sigma kuadrat kan begitu. Gitu ya. Nah, sehingga sigma itu sama dengan akar dari 102,44. Nah, ini nanti kalau dihitung ya, akar 102,44 itu adalah 10,12. Selesai ya. Jadi variannya itu 102,44. Kemudian simpangan bakunya ya, simpangan baku. Nah, simpangan bakunya itu 10,12 ya, 10,12. Oke. Demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 6. Jadi ya, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.